Cik, 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 cik. Sesuai request salah satu anggota Sekte Cakradiva, biar nggak nangis gogoakan Hasri ini kita cik, 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 cik. Wae, nggak ada ojek. Cik, 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 cik. Becek, becek. Welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal episode ke-142. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita di episode sebelumnya, di mana Wang Ping telah sukses menjadi manusia nomor 1 di planet Ranyun, dan setelah memimpin kekaisaran Tianxing menjadi penguasa manusia panah, putra Wang Lin itu pun pulang kampung demi menanyakan beberapa hal kepada bapaknya. Dari sanalah Wang Ping mengetahui asal usulnya dan langsung terpukul luar biasa karena ternyata dia lahir dari sebuah dendam. Akhirnya Wang Ping pun tidak bisa melanjutkan hidupnya bersama Wang Lin dan memutuskan untuk menyepi di desa gunung bersama dengan King Yi sampai dengan akhir hayatnya. 10 tahun berlalu dan Wang Ping sudah mulai berdamai dengan keadaan dan sedikit berpikir untuk menemui Wang Lin sebelum sisa hidupnya berakhir. Namun sebelum benar-benar menemui bapaknya, planet Ranyun meledak dalam kekacauan ketika utusan Istana Abadi Petir muncul dan mencari Sumo yang membuat datang menemui Wang Ping. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Kuy. Nah, baru saja Lei Daozi melangkahkan kakinya ke gubuk tua Wang Ping, muncullah aura yang sudah menarik perhatiannya. Siapa lagi kalau bukan Du Jian yang membuat Lei Daozi antusias karena melihat sebuah pengawal abadi di ranah Illusionary Yin atau Yin Su seperti ini. Dengan penuh rasa tertarik, Lei Daozi menahan serangan Du Jian seperti tidak sabar ingin menggeledah jiwa pengawal pribadi tersebut dan mengungkap siapa orang yang telah menciptakannya. Meskipun Du Jian juga berada di ranah Yin Su, kekuatan jelas tidak bisa dibandingkan dengan kultivator sejati, dan karena itulah Lei Daozi mampu menghalau serangan sang pengawal abadi dengan mudah sebelum kemudian lanjut menyerang manusia fana serta kultivator rendahan agar tidak mengganggunya. Tapi tiba-tiba Tapi tiba-tiba saja waktu seolah berhenti berputar di sekitar mereka sebelum kemudian sosok lelaki tua dengan aura tak terbayangkan muncul di tengah gunung yang membuat Lei Daozi bahkan tertegun sejenak karena tidak mampu menilai tingkat kultivasi Wang Lin. Wang Lin melihat kekacauan yang telah disebabkan oleh Lei Daozi dan akhirnya memilih untuk membawa putra beserta mantunya pergi agar tidak memicu lebih banyak kekacauan. Wang Lin menuju tanah gersang planet Ranyun dan membuat Lei Daozi emosi berat meskipun tidak memiliki pilihan kecuali mengikutinya. Lei Daozi dengan arogan meminta Wang Lin untuk meninggalkan Du Jian sebagai balasan atas pengampunan nyawa mereka bertiga. Namun Wang Lin tidak bergeming sama sekali ketika mendengar ancaman itu. Bahkan setelah menerima tembakan energi petir dari sang utusan Istana Abadi Petir. Tapi Wang Lin juga tidak tinggal diam ketika malah mengembalikan serangan yang menuju ke arahnya dengan bola energi guntur yang jauh lebih kuat dan pekat hingga membuat tombak petir Lei Daozi hancur lebur. Sang empunya tombak pun dibuat babak belur akibat dari serangan Wang Lin, sehingga Lei Daozi kali ini sudah benar-benar tidak bisa menahan rasa penasaran ketika bertanya sebenarnya sekarang Wang Lin berada di ranah apa tuh kamu Kasep. Namun lagi-lagi Wang Lin tidak mau repot menjawab pertanyaan Lei Daozi dan memilih untuk mengeluarkan ranah niat untuk membiarkan utusan Istana Abadi Petir itu menilai kultivasinya sendiri. Ledakan energi dahsyat bahkan membuat Lei Daozi serasa gemetar, sementara Wang Ping berpikir apakah kali ini dia akan mengetahui alasan Wang Lin melarangnya berkultivasi. Setelah ranah niat diaktifkan, kultivasi Wang Lin pun sepenuhnya kembali malam-malam meningkat menuju puncak ranah Wending alias Ascendan. Ketika Wang Lin mengungkap kultivasinya, Lei Daozi mau tidak mau menghela napas lega karena setidaknya kultivator misterius yang cukup menakutkan ini belum mencapai langkah kedua. Nah, karena sudah mengetahui bahwa kultivasi Wang Lin berada di bawahnya, Lei Daozi pun kembali bersikap arogan dan menyebut bahwa pemuda itu tidak berhak mengaku sebagai utusan Istana Petir dengan basis kultivasinya yang rendah. Untuk
menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya, Le Doji masih dengan kesombongannya pun memanggil binatang petir dan menyebut bahwa hanya mereka yang memiliki binatang petir semacam inilah yang memiliki kualifikasi untuk bisa mengaku sebagai utusan Istana Abadi Petir. Tapi ternyata... Ternyata nggak sampai 10 detik setelah binatang petir Le Doji keluar, dia sudah lebih dulu digeprek oleh binatang petir Wang Lin. Siapa lagi kalau bukan Leso, dan membuat utusan Istana Abadi Petir itu auto terbagung-bagung untuk kedua kalinya setelah melihat kalau kultivator bebas rendahan seperti Sumu ternyata memiliki binatang petir tanduk perak. Namun bahkan setelah melihat Leso pun Le Doji masih bersikap sok keras, berpikir kalau dia bisa mengalahkan Wang Lin dan membawa pulang binatang petir tanduk perak, maka hal itu akan menjadi pencapaian besar baginya di Istana Abadi. Le Doji pun melepaskan kesengsaraan Dewa Petir untuk menggeprek Wang Lin dengan cepat, tapi sayangnya tidak ada satupun dari serangannya yang berhasil melukai Wang Lin. Nah, meskipun berhasil membatalkan serangan Le Doji, namun Wang Lin pun turut terkena serangan balik dan membuatnya menyadari bahwa kekuatan seorang ahli ranah Yinsu memang cukup mengerikan. Le Doji tertawa puas ketika melihat Wang Lin terkena serangan balik dan memuji pengetahuan pemuda itu atas dao petir yang harus diakui telah melampaui dirinya. Namun sayang, keunggulan dalam dao petir belum cukup untuk menutup kesenjangan ranah di antara mereka berdua, dan kali ini dia akan menunjukkan seperti apa teknik primordial langit bumi yang hanya dimiliki oleh seorang ahli setengah langkah kedua seperti dirinya. Le Doji tahu bahwa ancaman tidak akan mempengaruhi Wang Lin, dan karena itulah berusaha mencari celah pada ranah niat pemuda itu ketika mengalihkan perhatian kepada Wang Ping. Wang Lin auto emosional ketika Le Doji mulai mengalihkan perhatian kepada Wang Ping, apalagi setelah utusan Istana Abadi Guntur itu menyebut-nyebut tentang jiwa yang kosong. Wang Lin menyerangnya tanpa henti, namun sayangnya memang perbandingan kekuatan mereka berdua masih cukup besar sehingga Le Doji dapat menghindari seluruh serangan sebelum akhirnya mendarat di hadapan Wang Ping. Tabir pelindung dihancurkan dan Le Doji langsung menyusup ke dalam lautan spiritual Wang Ping untuk melihat rahasia di balik jiwa yang kosong tersebut. Awalnya Le Doji sudah tertawa-tawa gembira ketika dapat melihat seonggok jiwa primordial di lautan spiritual Wang Ping, sebelum kemudian dibuat hampir saja kencing di celana dan langsung buru-buru keluar ketika melihat bahwa jiwa tersebut dikunci oleh Ki Pedang Ranah Nirvana Cleansing alias Jingni. Kali ini Le Doji dibuat ngeri-ngeri sedap atas kegilaan Wang Lin yang kok bisa-bisanya mengerahkan Ki Pedang yang luar biasa hebat hanya untuk mengunci dan membentuk jiwa raga manusia panah seperti ini. Gimana? Sekarang kalian udah tahu kan gimana caranya jiwa pendendam yang dahulu dimurnikan bisa memiliki tubuh manusia panah? Hehehe, seperti biasa kan? Cakra Diva akan mencerdaskan kalian semua. Sok, nggak di-share mah tuh ya. Dikirim nih jadi antek-antek aula jiwa kalian nih. Oke, lanjut. Wang Lin masih tidak terima rahasia besar Wang Ping diungkapkan oleh Le Doji secara acak begini dan mengeluarkan pedang kekayaan untuk menyerang sang utusan Istana Petir. Melihat Wang Lin dapat melepaskan serangan energi primordial, Le Doji pun tidak diam saja dan segera mengeluarkan kuali petir primordial, berpikir bahwa Wang Lin tidak akan bisa melawannya di dalam pusaka tersebut dan berniat untuk segera mengakhiri pertempurannya. Tapi ternyata Wang Lin mengambil langkah berani ketika melepaskan segel ketiga kereta penembak bintang, dan dengan gabungan kekuatan Dujian serta pedang abadi hujan yang dia lepaskan, kuali petir primordial pun berhasil dihancurkan hingga membuat Le Doji lari tunggang langgang untuk menyelamatkan hidupnya. Dujian dan Leso mengejar Le Doji, sementara binatang petir milik utusan Istana Abadi itu sekarang justru menundukkan diri kepada Wang Lin sehingga membuat koleksi binatang pungut pemilik mutiara pembang
pembangkang surga itu bertambah. Meskipun dia mendapatkan kemenangan gemilang atas Lei Douji, permasalahan Wang Lin belum selesai karena sekarang Wang Ping benar-benar mengetahui rahasia tubuh dan hidupnya, termasuk juga alasan kenapa Wang Lin melarangnya untuk berkultivasi. Bahkan King Yi pun tidak dapat menahan ledakan kesedihan di hatinya ketika mengetahui secara gamblang seluk-beluk kehidupan suaminya, juga fakta bahwa sebentar lagi Wang Ping akan menghilang setelah mengetahui jati dirinya sendiri. Sementara King Yi berusaha menahan isakan yang membuat dadanya sesak, Wang Ping mulai mengaku bahwa selama ini dia telah sedikit menerka-nerka tentang mengapa selama 70 tahun dia tidak pernah merasa lelah, tidak pernah jatuh sakit, dan tidak berhasil memiliki anak bersama dengan King Yi. Sekarang dia memahami segala tanda tanya besar di kepalanya setelah mengetahui bahwa dia tidak pernah sekalipun menjadi manusia panah yang sesungguhnya. Kendati dia bukan manusia panah sejati yang dilahirkan oleh seorang ibu, Wang Ping tetap mensyukuri kehadiran King Yi, juga Wang Lin yang telah melakukan kebohongan besar hanya demi menjaga hidupnya tetap utuh. Setelah membalas pelukan King Yi yang telah berderai air mata karena tidak sanggup menghadapi perpisahan yang sudah ada di depan mata, Wang Ping berlutut di hadapan Wang Lin ketika meminta maaf karena tidak berhasil menjaga janji untuk menemani ayahnya seumur hidup. Perkataan Wang Ping bahkan membuat hati Wang Lin yang biasanya sekokoh batu segera tergoncang hingga tidak kuasa menahan air mata pertama yang mengalir di pipinya sejak kematian Li Muan. Meskipun Wang Ping tidak pernah menjadi manusia sejati, sejak awal pemuda itu adalah jiwa darahnya, dan setelah puluhan tahun hidup bersama dan membesarkan Wang Ping sejak kecil, dia sudah menganggap mantan jiwa pendendam itu sebagai keluarga. Karena itulah Wang Lin yang belum pernah sekalipun menjadi ayah dalam hidupnya kali ini harus mengalami pahitnya kehilangan seorang putra. Wang Lin menatap kosong pada bayangan Wang Ping yang perlahan menghilang sebelum kemudian kembali berubah menjadi gumpalan jiwa tanpa tubuh fisik yang berpendar terang di hadapannya. Wang Lin mengangkat tangannya dan menarik jiwa Wang Ping ke dalam dahinya, tepatnya ke dalam mutiara pembangkang surga yang bisa menjaga eksistensi jiwa-jiwa tanpa raga. King Yi merasa dunianya runtuh dan langsung bersimpuh tanpa daya ketika melihat sisa jiwa suaminya melayang masuk ke dalam dahi mertuanya sebelum kemudian bersujud dalam dan mengatakan bahwa dia sudah berjanji akan selalu bersama dengan Wang Ping sekalipun sungai kematian memisahkan mereka. Wang Lin bertanya sekali lagi apakah King Yi telah yakin atas keputusannya, dan setelah mantunya itu mengangguk yakin, Wang Lin pun membuat jiwa King Yi menemani Wang Ping di dalam mutiara pembangkang surga untuk selamanya. The real ya guys ya, Samawa. Bini tuh kayak gitu harusnya anjir. Sakinah wawadah warohmah. Mawadah warohmah. Astagfirullahaladzim. Sampai balelol atuh. Dunia di sekitar Wang Lin sekali lagi menjadi sunyi dan sepi setelah Wang Ping tiada, membuat pemilik mutiara pembangkang surga yang telah melawan langit sejak dalam hidupnya itu terdiam termenung di atas pegunungan ketika menyaksikan satu demi satu gambaran hidup Wang Ping sampai akhir hayatnya. Wang Lin mungkin sudah lupa bagaimana rasanya jadi manusia dan memiliki keluarga kalau Wang Ping tidak hadir dalam hidupnya, dan sekarang dia bisa merasakan sekalipun Wang Ping hanyalah manusia yang terlahir dari jiwa pendendam, tapi pemuda itu telah benar-benar menganggapnya sebagai ayah dari lubuk hati yang terdalam. Wang Lin melihat perjalanan hidup Wang Ping yang meskipun tampak mudah menjadi puncak kekuasaan manusia panah, namun tidak ada satupun keinginan di hatinya untuk mencapai kekuasaan itu tanpa kekuatannya sendiri. Wang Ping berusaha keras membangun kehidupan yang lebih baik bagi para manusia di planet Ranyun dan memimpin rakyatnya menuju kejayaan dengan segala kemampuan yang dia miliki. Namun dalam setiap hal yang dia lakukan seumur hidupnya, Wang Ping tetap nyaris selalu memikirkan Wang Lin di dalam hatinya. Karena satu-satunya tujuan Wang Lin melakukan segalanya adalah demi menjadi sosok yang layak untuk menagih penjelasan pada ayahnya. Wang Lin merasakan sudut hatinya kembali menghangat ketika menyaksikan rangkaian kisah hidup Wang Ping, termasuk juga masa-masa ketika mereka berdua masih bersama dan dia membawa putranya keluar dari desa pegunungan demi melintasi luasnya dunia. Ih, sedih banget sih anjir.
Gambaran hidup Wamping terus berkelebat di benak Wanglin seakan setiap kenangan itu menolak untuk padam. Dia kembali diingatkan pada masa awal ketika dengan penuh tekad memutuskan memberi jiwa penendam itu kesempatan untuk hidup sebagai manusia fana. Dari keputusan itu lahirlah pengalaman yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, yaitu merasakan tawa kecil kegembiraan sederhana dan hangatnya kebersamaan dengan seorang putra. Bagi Wanglin yang terbiasa hidup dalam kesunyian dan dinginnya perjalanan kultivasi, kehadiran Wamping menjadi cahaya yang menembus kesepian, seolah menghadirkan arti baru dalam hidup yang selama ini hanya dipenuhi pertarungan dan pencarian kekuatan. Meski dia sendiri tak pernah benar-benar berniat menjalani peran sebagai orang tua sepanjang hidupnya. Namun roda takdir tidak pernah berhenti berputar dan kini Wanglin harus kembali menapaki jalan yang menentang surga. Dia dipaksa mengikhlaskan keluarga yang sesungguhnya tak pernah sepenuhnya dimiliki, sebuah kehilangan yang menorehkan luka lebih dalam daripada 1000 pertempuran. Setiap jiwa, betapapun kuatnya, pada akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari pilihan dan perjalanan mereka. Bagi Wanglin, kehilangan itu bukan sekedar pengingat akan rapuhnya kehidupan manusia fana, namun juga hukum hidup mati abadi yang mengikat seluruh makhluk. Di tengah kesunyian yang kembali menyelimuti jalannya, Wanglin harus melangkah maju membawa luka sekaligus tekad menantang surga dengan hati yang telah ditempa oleh kehilangan. Karena di hadapan hukum reinkarnasi yang tak kenal belas kasihan, dia menyadari bahwa hidup dan mati hanyalah bagian dari siklus sebab akibat serta jalinan karma yang tak berujung. Siapa sih yang naruh bawang lagi nih? Sedih banget sih anjir. Kenapa sih episodenya teh 2 kali sedih kayak gini? Gimana tuh ini teh? Aduh, bingung atulah ngebahasnya ini teh. Kok jadi melo gini atuh? Sedih gak kalian guys episode ini?